Konon, penguasa kerajaan kera ini akan murka jika ada manusia yang merusak atau mengganggu keraton Plangon ini, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kalian semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga Bahagia. Nah, karena ini merupakan video pertama kita ingin memperkenalkan diri kita terlebih dahulu kepada kalian semua penonton channel kita nanti. Jadi channel kita ini akan membahas misteri-misteri yang ada di dunia, baik itu dunia hayalan, dunia maya, atau dunia mimpi. Mungkin bisa. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa klik subscribe, Komen, and share video share. ini. Jangan lupa juga like juga ya. Oh, iya. Ingat, subscribe itu Gratis. Yang bayar itu hanya kuota. Di video kita kali ini, kita akan membahas misteri di salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Cirebon, benar sekali. yaitu tempat wisata Bukit Plangon. Jadi wisata ini menyuguhkan pemandangan hutan kayak gitu. Jadi selain ada wisata pemandangan hutan dan juga wisata religi, tempat ini itu menyimpan beberapa misteri yang menjadikan tempat ini itu keramat. Oh, mistis juga ya, Kak? Iya, Karena di tempat wisata ini terdapat dua makam dari dua tokoh, yaitu makam dari Pangeran Panjunan dan makam dari Pangeran Kejaksan, Kak. dua-duanya itu penyebar agama Islam ya waktu zaman itu. Di zaman Jadi sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, tengok kanan kiri, pastikan kalian tidak sendiri. Jadi gini guys, menurut artikel yang kita baca, awal cerita Bukit Plangon ini dimulai sekitar 4 abad yang lalu. Ada dua orang pangeran, yaitu Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Nah, mereka berdua ini sedang mencari tempat ketenangan untuk memecahkan sebuah permasalahan hidup yang sedang mereka alami. Jadi kayak bertapa gitu lah ya, mencari inspirasi. Semedi kayak gitu. Ya. Nah, kalian kalau semisal ada masalah hidup atau apa, semisal pengen menenangkan diri, kira-kira apa hal yang bakalan kalian lakuin? Please komen di bawah, oke? Singkat cerita, pada akhirnya kedua pangeran ini menemukan sebuah tempat yang sangat cocok untuk melaksanakan maksud mereka tersebut. Sesampainya mereka di puncak, mereka membuat sebuah tempat peristirahatan yang sampai sekarang banyak orang mengenal sebagai tempat pemakaman dari kedua pangeran ini. Menurut juru kunci dari tempat wisata tersebut, mengapa wisata ini dinamakan dengan hutan Bukit Plangon? Itu karena Plangon sendiri berasal dari bahasa Tegal, yaitu Klangenan, yang berarti bukit atau tempat untuk penenangan diri. Nah, Plangon sendiri itu disebut sebagai kerajaan monyet. Kenapa bisa disebut demikian? Karena di Plangon sendiri itu terdapat banyak monyet yang hidup di hutan Plangon. Namun masyarakat sendiri masih belum mengetahui asal-usul dari monyet tersebut. Apakah monyet tersebut merupakan peliharaan dari Pangeran Kejaksan, ataukah monyet tersebut merupakan penghuni asli dari hutan Plangon tersebut? Oh, jadi masih simpang siur gitu ya, Kak? Belum ada yang tahu gitu dari mana asal-usulnya ini gitu. Bener, keaslian dari asal-usulnya itu masih belum banyak orang yang tahu. Nih lah, kalau menurut orang-orang awam, orang-orang biasa, itu kera-kera tersebut itu kayak monyet biasa pada umumnya gitu. Tapi kalau menurut orang-orang yang mempunyai sixth sense atau mata batin, mereka bilang konon kera-kera tersebut merupakan perwujudan dari siluman. Oh. Ya, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa kera tersebut merupakan perwujudan dari orang-orang yang melakukan pesugihan. Serem juga ya. Ih, creepy banget, Kak. Konon katanya kera-kera ini merupakan kera abadi. Jadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan mungkin sampai nanti itu kera ini nggak pernah bertambah ataupun berkurang jumlahnya. Dan ya itu yang membuat misteri di hutan Bukit Plangon ini. Nah, jadi saking banyaknya monyet di hutan Plangon ini,
monyet ini terbagi menjadi 6 kerajaan. Wilayah 1 adalah wilayah yang paling bawah yang dipimpin oleh si Jeffrey. Wilayah kedua sampai wilayah ke-6 yang dipimpin masing-masing oleh para jawara monyet itu sendiri, yaitu si Aceng, si Bondol, si Werman, si Mandor, dan si Swing. Nah, bagi nama-nama yang kita sebutkan tadi, kita nggak bermaksud untuk apa sih namanya? Untuk menyinggung. Itu ya dari sumber yang kita dapat namanya ya itu yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke mitos-mitos atau misteri yang ada di hutan Bukit Plangon. Yang pertama, itu ada hari-hari puncak. Hari-hari puncak ini adalah hari di mana masyarakat banyak sekali yang mengunjungi hutan Bukit Plangon, yaitu di tanggal 2 Syawal, 11 Zulhijjah, dan juga 27 Rajab. Karena pada hari-hari itu merupakan hari wafatnya Pangeran Kejaksan dan juga Pangeran Panjunan. Oh, jadi wafat dari kedua pangeran ini sama tanggalnya gitu? Bukan sama tanggalnya, jadi di tahun yang sama. Nah, ada yang di tanggal 2 Syawal dan juga di tanggal 27 Rajab. Nah, untuk orang-orang yang berziarah, mereka memanfaatkan hari tersebut untuk menjadi puncak acara untuk mereka ziarah. Nah, untuk orang-orang yang memiliki niat tidak baik, mereka akan memanfaatkan hari tersebut untuk melakukan pesugihan atau persembahan di puncak Bukit Plangon. Misteri selanjutnya yaitu ada hari di mana monyet tersebut tidak turun, yaitu biasanya monyet-monyet tersebut tidak turun pada tanggal 1 Muharram atau yang di Jawa itu disebut bulan Suro ya. Nah, itu kenapa mereka nggak turun? Nah, itu masih menjadi misteri kenapa mereka nggak turun di tanggal tersebut. Padahal pernah waktu itu dicoba, masyarakat menyebarkan banyak sekali makanan, tapi tidak ada satupun monyet yang turun untuk mengambil makanan tersebut. Padahal biasanya kan monyet-monyet tersebut tuh pada ngincer makanan yang dibawa wisatawan kayak gitu. Namun pada hari itu tidak ada satupun monyet yang akan turun, dan itu masih menjadi misteri. Kalau kalian ada yang tahu kenapa, komen di bawah. Nah, misteri yang sering sekali masyarakat alami adalah mereka kadang menghitung jumlah tangga. Namun, jumlah tangga yang mereka dapati itu setiap orangnya beda-beda. Ada yang mereka itu menghitung dan mendapatkan jumlah 221, ada yang 99. Nah, itu masyarakat kadang merasa terheran-heran kenapa jumlah tangga yang mereka hitung itu berbeda. Aku juga pernah punya pengalaman ke tempat wisata itu menghitung tangga. Ya, aku menghitung jumlahnya ada 214. Sedangkan temen aku yang di belakang itu dia ngitung jumlahnya ada 230. Nah, itu gimana ceritanya, Kak? Mungkin kalian ada yang pernah kesana gitu, ngitung berapa gitu. Bisa komen di bawah. Berdasarkan cerita rakyat yang beredar, konon penguasa kerajaan kera ini akan murka jika ada manusia yang merusak atau mengganggu keraton Plangon ini, Kak. Iya, pasti. Nah, jadi adanya sebuah pengadilan mistis di Plangon ini dengan cepat menindak tersangka dengan tebusan nyawa. Wah, creepy banget, Kak. serem juga ya. Berdasarkan penuturan saksi atau juru kunci dari tempat wisata Plangon ini, konon pernah ada pengunjung yang membawa anak kera. Kemudian keesokan harinya, ia langsung mengembalikan anak kera tersebut. Wah, kenapa tuh? Itu karena setelah ia membawa kera pulang, seluruh keluarganya langsung tertimpa sebuah penyakit yang aneh yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Berarti apa ya, kayak karmanya tuh langsung saat itu juga ya. Oke. Nah, selain itu juga ada pengunjung yang berbuat jahil di tempat tersebut dan intinya merusak juga kayak gitu. Lalu ia dikeroyok langsung di tempat. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya orang yang tadi dikeroyok oleh kera-kera tersebut langsung meninggal, Kak. Beberapa hari dirawat di rumah sakit itu. Bener-bener taruhan nyawa. Jadi kita harus memang kalau datang ke suatu tempat harus menghormati dan juga menjaga jangan sampai ada yang kita rusak di sana. Bahkan ada kabar yang beredar di situ ada sepasang sejoli lah ya, jalan-jalan ke sana
dan mereka itu melakukan hal yang tidak senonoh. Jadi mereka meninggal dalam keadaan yang tidak wajar gitu. yang sangat tidak wajar, iya, yang sangat tidak wajar. Jadi mereka itu meninggal di posisi ketika mereka sedang melakukan hubungan. Gila sih, mereka nggak mikir-mikir dulu, Iya. mikir 2 kali atau gimana. Jadi di sekitar hutan Plangon ini terdapat tikungan yang kata orang-orang ini disebut sebagai tikungan maut karena terjadi banyak kecelakaan di daerah tikungan tersebut. Konon katanya di tikungan ini merupakan tempat nongkrong atau hangoutnya para makhluk gaib yang berada di situ. Sebab dulunya atau mungkin sampai sekarang juga masih terjadi, tikungan tersebut merupakan tempat pemujaan dan juga tempat persembahan orang-orang yang menyembah siluman-siluman kera itu. Jadi gitu. Dan biasanya sosok yang mengganggu pengendara jalan itu adalah sosok ular besar atau orang-orang juga menyebutnya adalah siluman ular. Jadi ada cerita, dulu itu ada pengendara motor dan waktu itu ada nenek-nenek yang minta untuk diantarkan pulang. Karena merasa kasihan, pemuda tersebut akhirnya membonceng nenek-nenek tersebut. Namun, pemuda tersebut merasa kaget karena setelah dibonceng beberapa saat, nenek-nenek tersebut hilang begitu saja tanpa ada jejak. Kalau aku jadi dia, langsung birit-birit tancap gaspol. Sumpah creepy banget. Creepy banget. Kecelakaan sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi di jalanan. Untuk menghindari hal tersebut, biasakan diri kita untuk selalu berdoa atau berzikir kepada Yang Maha Kuasa, meminta untuk diberikan keselamatan. Apalagi jika kalian melewati wilayah yang angker. Betul. Selain dunia kita juga terdapat dunia lain, yaitu dunia gaib, yang sama halnya melakukan aktivitas seperti layaknya kita makhluk hidup gitu. Jadi setidaknya kita menghormati sebelum kita melewati wilayah yang angker atau hutan atau dimanapun tempat itu, kita harus salam terlebih dahulu. Ya, atau permisi lah ya istilahnya. Oke guys, sebelum kita menutup video kali ini, mungkin ada beberapa kesan atau pesan yang bakalan kita sampaikan dan yang pastinya itu bermanfaat buat kalian dan khususnya untuk kita sendiri. Jadi dimanapun kita berada, kita harus saling menghormati. Karena di dunia ini nggak cuma kita yang hidup, ada mereka yang tidak terlihat juga hidup dan beraktivitas. Dan jangan lupa kita selalu berhati-hati dalam berkendara dimanapun kita berada. Itu yang jadi poin utamanya. Karena kalau kita tidak berhati-hati, ya kecelakaan apapun tidak bisa kita hindari. Ya. Dan juga jangan pernah melakukan sesuatu yang kita tidak pernah tahu resikonya apa. Seperti melakukan pesugihan dan juga di tempat sakral. Karena itu konsekuensinya besar. Apalagi tempat keramat. Dan taruhannya juga mungkin nyawa ya kalau kita berhubungan dengan mereka. Nantikan video kita selanjutnya. Jangan lupa nyalain loncengnya Biar kalian semua tahu kalau kita upload video baru atau update video-video terbaru dari kita. Nantikan video kita berikutnya guys. Jiro lu. tutup.